Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Bab 911. Go Master menghela nafas, kapal terbang sangat cepat, aku harus mendapatkannya dengan cepat. Di dunia sekarang ini, mereka yang telah mencapai tingkat kesempurnaan alam persatuan dan kesempurnaan hebat telah memasuki jajaran pembangkit tenaga listrik teratas yang diakui, dan kapal terbang adalah persis seperti yang dapat dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik teratas, tetapi tidak setiap pembangkit tenaga listrik teratas dapat memilikinya. Di kapal terbang, Tang Zichen memakan cacing kaisar, dan karena ini adalah kedua kalinya dia memakannya, Tang Zichen mampu mengendalikan dirinya untuk tidak memanggil. Setengah jam kemudian, serangga kaisar telah selesai memperbaiki meridian Tang Zichen. Tentu saja, Tang Zichen juga telah mencerna energi spiritual yang baru saja dia serap dari Zhang Guohou. Namun, ranah Tang Zichen tidak banyak meningkat, sepertinya semakin sulit untuk mengandalkan hukum agung Dewa Pengisap untuk ditingkatkan. Zhang Guohou setidaknya adalah kesuksesan besar alam persatuan untuk pertama kalinya, tetapi sekarang dia telah menyedotnya dan sebenarnya tidak ada perubahan. Tang Zichen hanya bisa berhenti. Tang Zichen membuka matanya dan berkata, ini benar-benar tidak layak untuk menyia-nyiakan salah satu cacing kaisar saya untuk membunuh sampah yang tidak berarti. Untungnya meridian tidak pecah kali ini, kalau tidak saya harus menghadapi dua luka besar pada meridian. Jika ada lebih banyak waktu, tidak ada gunanya memakan cacing kaisar. Xiao Meng berkata, saudara Zichen, itu tidak akan diperlukan di masa depan. Bagaimanapun, kekuatanmu sendiri secara bertahap meningkat dan peran darah kehidupan tersembunyi semakin kecil. Tang Zichen mengangguk, yah, versi tiruan dari Life Blood Hidden yang saya temukan sendiri hanya sekuat tingkat ketiga dari Unity Realm Perfection. Tidak buruk untuk menggunakannya jika saya masih lemah, tapi sekarang setelah kekuatanku sendiri telah mencapai kesempurnaan alam persatuan, tidak ada banyak perbedaan antara menggunakannya dan tidak menggunakannya. Di mana kita akan pergi ke perhentian berikutnya? Perhentian selanjutnya Tang Zichen memikirkannya dan berkata, Yan Yu, di mana makam Gunung Seribu yang kamu sebutkan itu? Mengapa kita tidak pergi ke sini di pemberhentian berikutnya? Zichen, apakah kamu bercanda? Makam Gunung Seribu ini adalah jedi, bukan tempat suci. Siapapun yang masuk tidak banyak yang keluar hidup-hidup, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka semua sudah gila. Dalam hal ini dunia, tidak ada yang lebih kuat darimu yang berani pergi kami. Tang Zichen ragu-ragu sejenak, jika itu benar-benar tempat yang akan mengakhiri semua orang, benar-benar tidak perlu mengambil risiko. Bahkan mereka yang berada di puncak kesempurnaan agung alam persatuan, yang sangat dekat dengan alam leluhur, tidak berani pergi. Bagaimana mungkin Tang Zichen pergi ke sana? Baiklah, karena itu masalahnya, aku tidak akan pergi ke tempat ini, meskipun aku secara pribadi ingin pergi untuk melihat betapa menakutkannya itu, tetapi lain kali. Tang Zichen tersenyum. Nah, kemana kita pergi selanjutnya? Tang Zichen ingat dekan Star Ocean Academy itu, dia bilang dia punya harta yang bisa dibuka jika dia tahu cara menyedot kekuatan. Hei, kenapa kita tidak pergi mencari harta karun? Aku suka menemukan harta karun, haha. Kata Tang Zichen. Menemukan harta karun itu. Harta karun apa? Semua orang memandang Tang Zichen dengan bingung. Tang Zichen berkata, bukankah dekan Star Ocean Academy itu mengatakan ada harta karun? Su Chen, terakhir kali kita kesulitan melarikan diri dari dekan itu, dan sekarang kita masih pergi. Kita menipu dekan itu, dia mungkin akan membunuh kita semua. Tang Zichen mengangguk juga, meskipun saya telah melangkah ke alam persatuan lengkap sekarang, sayangnya, saya hanya pada penyelesaian tingkat pertama, dan dekan itu, yang berada di puncak penyelesaian, semakin kita dapatkan, semakin besar kesenjangan antara setiap level, saya tidak berpikir kita bisa mengalahkannya. Sayangnya, saya tidak berani pergi ke yang ini, dan saya tidak berani pergi ke yang itu, jadi kemana tepatnya kita akan pergi? Pada saat itu, Dao berkata, saudara Zichen, kapal terbang menerima pesan mara bahaya. Pesan mara bahaya, itu dekat. Pesan darurat dari kapal terbang lainnya. Apa yang dikatakan? Pesan mara bahaya mengatakan bahwa kapal terbang mereka dalam masalah dan meminta dukungan.
Haruskah kita memperhatikannya, Saudara Su Chen? Tang Zichen berkata awalnya, lebih baik mencabut pedang di jalan, tetapi kita tidak tahu apakah itu jebakan, jadi lebih baik berhati-hati, lihat dulu. Baik, Tang Zichen membuka palka, dan seperti kucing, api kecil melompat keluar dari kapal terbang, dan begitu dia melompat ke langit, api kecil segera berubah menjadi raksasa. Tang Zichen melompat keluar dan duduk di belakang binatang api dan terbang ke arah tertentu. Duduk di punggung Little Fire, Tang Zichen terbang beberapa ratus kilometer dan melihat sebuah kapal terbang diparkir di tanah di hutan primitif dengan beberapa pria kuat berputar-putar tanpa daya di sekitarnya. Tang Zichen tahu bahwa pesan mara bahaya yang baru saja diterima kapal terbang mereka pasti dikirim dari kapal terbang yang berlabuh ini. Pada saat ini, di sebelah kapal terbang ini, seorang pria berkata dengan keras kepada pengemudi, cepat dan perbaiki untukku. Sial, tunda nyonya, aku ingin nyawa anjingmu. Ya, saya akan mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya. Sial, kapal terbang juga akan rusak, kualitas apa? Di dalam kapal terbang, sebuah suara keluar, apakah kapal terbang itu sudah diperbaiki? Ah, cepatlah jika kamu tidak cepat, Brother Ward harus menunggu dengan cemas. Nona, itu akan segera diperbaiki, tunggu sebentar lagi. Setelah mengatakan itu, orang-orang kuat di luar mendesak pengemudi itu untuk memperbaikinya lagi. Menonton dari langit, Tang Zichen tidak akan terbang dengan gegabah, tidak perlu menabraknya jika itu bukan hal yang baik. Tidak lama kemudian orang-orang di tanah juga melihat ke langit dan melihat Tang Zichen di langit dan binatang iblis api. Wah, binatang apa itu? Siapa pria yang duduk di punggung binatang itu? Ini sangat menarik. Kepalanya mirip singa tapi lebih besar dari singa dan memiliki bulu yang indah. Hewan apa? Beberapa orang melihat ke langit dan menunjuk ke sana. Pada saat ini, wanita yang duduk di dalam kapal terbang juga menemukannya, dan berteriak kaget, yaitu adalah Earth Beast Fire Demon, Raja Bawah Tanah yang legendaris. Wow, Fire Demon bahkan belum punah. Tang Zichen berpikir sejenak dan terbang ke tanah. Yang paling kuat dalam kelompok orang di tanah adalah tingkat pertama kesempurnaan alam persatuan, lalu ada 2 kesempurnaan alam persatuan lagi, dan seorang pengemudi dengan alam rendah. Sepertinya ada seorang wanita yang duduk di dalam pesawat terbang, mengirimkan. Tang Zichen membiarkan Fire Demon Beast mendarat. Siapa kalian? Saya hanya datang ke sini karena saya mendapat sinyal mara bahaya Anda, dan kapal terbang saya ada di dekatnya. Tang Zichen langsung ke intinya dan berkata, halo teman, ini kami dari Villa Pedang Terkenal, kapal terbang kami mogok di tengah jalan. Villa Pedang Terkenal, mengapa saya belum pernah mendengar tentang tempat ini, gumam Tang Zichen. Oh, teman ini, kamu belum pernah mendengar tentang Famous Sword Villa, jadi kamu pasti pernah mendengar tentang World of Intent. Pria kuat dari Unity Realm Great Perfection itu tersenyum. Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, saya juga belum pernah mendengar World of Intent. Pada saat itu, seorang wanita keluar dari kapal terbang dan berkata, tidak mungkin, kamu bahkan belum pernah mendengar tentang Speech Intention, kamu terlalu kesepian. Tang Zichen terdiam, pernahkah kamu mendengar bahwa jika kamu tidak berniat untuk berbicara, kamu pasti kesepian? Senior, Speechless telah terkenal di dunia selama lebih dari 1 dekade. Jika kamu adalah rakyat jelata kelas bawah, itu normal jika kamu belum pernah mendengarnya, tetapi mengingat kamu juga anggota kuat dari alam persatuan, kamu benar-benar sedikit kesepian jika kamu belum pernah mendengarnya. Kata wanita itu, suaranya penuh dengan kebanggaan. Tang Zichen memandang wanita itu, dia cukup cantik, dianggap sangat cantik, usianya tampaknya tidak terlalu besar, dia berusia 20-an. Tang Zichen bersenandung, kalau begitu aku ingin mendengar orang seperti apa Yang Ying, nama yang begitu besar. Wanita itu berkata dengan bangga, dengarkan baik-baik, oh, saudaraku Yan Yi, dia adalah seorang jenius khusus kelas dunia, seorang jenius yang memenuhi standar khusus PBB. 10 tahun yang lalu, saudara laki-laki saya berusia 26 tahun, dia menerobos ke alam persatuan akhir. Mereka yang mencapai alam persatuan akhir sebelum usia 30 tahun, semuanya adalah jenius khusus dunia persilatan dunia yang sensasional. Anda bahkan tidak dapat mengetahui hal ini.
Saya akan memberitahu Anda, di seluruh dunia, tidak ada lebih dari 10 super jenius. Saudaraku adalah salah satunya, dan sekarang, saudaraku telah mencapai penyelesaian alam persatuan, dia baru berusia 36 tahun. Sekarang kamu akhirnya tahu mengapa saudaraku terkenal, jangan terlalu memuja saudaraku. Oh. Tang Zichen dengan tidak sabar berkata, baiklah, aku tahu, kalau begitu, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Tunggu, pria kesempurnaan besar realem persatuan itu berteriak. Apakah ada hal lain? Karena Speechless sangat terkenal, saya kira Anda tidak membutuhkan bantuan saya, kata Tang Zichen. Pria yang berada di Unity Realm Perfection tersenyum meminta maaf, maaf teman, Nona saya tumbuh mendengarkan cerita legendaris kakaknya, dan karena dia terlalu mengaguminya, dia mungkin agak kasar, jadi saya harap itu teman saya akan menanggung dengan saya. Teman Anda telah berkultivasi dengan kesempurnaan alam persatuan, Anda tidak boleh muda di usia sebenarnya. Jangan biasa-biasa saja dengan seorang gadis muda, dia baru berusia 20 tahun ini. Tang Zichen dalam hati bersenandung, 20 tahun, aku baru 21 tahun, hanya setahun lebih muda dariku, betapa mudanya itu. Tang Zichen berkata, tentu saja saya tidak punya waktu untuk menjadi pengetahuan umum dengan seorang gadis muda. Selain itu, saudara laki-lakinya, Word of Intent, memang jenius yang luar biasa. Baiklah, apa sebenarnya yang salah dengan kapal terbang Anda? Saya harus melihat apakah kami dapat membantu Anda. Ini masalahnya, kami menerbangkan kapal yang entah bagaimana keluar selama penerbangan, lalu jatuh ke tanah dan menghidupkan kembali kapal, tetapi ada banyak kode yang kacau dan tidak tahu apa artinya. Kata pria kuat itu. Tang Zichen mengangguk, meskipun Tang Zichen juga tidak mengerti, tetapi Xiao Meng harus mengerti. Xiao Meng adalah seorang peretas, bakatnya di bidang ini sangat tinggi. Oke, kalau begitu kalian tunggu sebentar, aku akan memanggil orang-orang kapal terbangku. Oke, terima kasih teman, apapun yang terjadi, kamu adalah teman dari Villa Pedang terkenal kami. Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa dan pergi dengan Fire Demon Beast. Gadis kecil itu memandang Fire Demon Beast milik Tang Zichen dan berkata, alangkah kerennya, akan lebih keren lagi jika saudaraku yang mengendarai binatang seperti itu. Tang Zichen kembali ke kapal terbang. Bagaimana? Semua orang sibuk bertanya. Tang Zichen berkata, memang benar bahwa salah satu kapal terbang rusak, katakanlah sejumlah besar kode kacau, Mo. Yah, itu harus menjadi program kapal terbang yang kacau, atur ulang programnya. Yah, kalau begitu kita akan segera ke sana. Tidak lama kemudian, kapal terbang Tang Zichen tiba. Xiao Meng memasuki kapal terbang pihak lain di dalam, mulai memberikan lemparan kapal terbang pihak lain. Kapal terbang pihak lain benar-benar diprogram untuk mengacaukan. Kapal pihak lain adalah produk berteknologi tinggi, sehingga programnya kacau dijangkar. Hal ini tidak akan dipahami oleh masyarakat umum, bahkan setelah melatih pilot dan Xiao Meng di area komputer ini seorang ahli top, itu hanya sepotong kue. Tentu saja, meskipun itu sepotong kue, akan memakan waktu beberapa jam untuk melemparkannya. 2 jam kemudian, Xiao Meng tersenyum, selesaikan. Terima kasih, terima kasih. Pria kuat kesempurnaan besar alam persatuan di sisi lain sibuk berterima kasih. Tidak perlu sopan, saya akan membantu kalian jika saudara Zichen meminta saya, jadi terima kasih saudara Zichen jika Anda mau. Tang Zichen juga mengatakan bahwa tidak perlu berterima kasih kepada pihak lain. Apakah Anda memutuskan untuk membantu kami karena kata-kata dan niat saudara laki-laki saya? Tang Zichen tidak repot-repot dengan wanita yang rusak otak ini, dan berkata tanpa perasaan yang baik, ya. Wow, aku semakin mengagumi kakakku. Aku tidak berpikir bahwa kakakku tidak harus muncul, hanya mengandalkan nama keluar semua orang sangat hormat, kakak sangat hebat, cerdas. Tang Zichen benar-benar muak mendengarnya. Pria kuat di sisi lain alam persatuan, teman, namaku Black Bar, siapa namamu? Namaku Tang Zichen, dia memanggil, sedangkan yang lain, mereka semua berada di kapal terbang di langit dan tidak turun, hanya Tang Zichen dan Xiao Meng yang turun. Terima kasih lagi, saudara Tang, gadis Meng kecil. Tidak perlu sopan, karena sudah diperbaiki, kita pergi.
Kolom hitam tiba-tiba bertanya, benar, Nona Xiao Meng, mengapa kapal terbang kami, yang baik-baik saja tiba-tiba rusak? Dao ini, itu pasti disebabkan oleh virus. Virus apa yang bisa meracuni mesin? Oh, Paman Kolom Hitam, virus yang saya bicarakan bukanlah salah satu virus yang sedang diteliti oleh ahli toksikologi, itu adalah virus komputer. Saya baru saja melihat dari catatan kapal terbang Anda bahwa itu tampaknya adalah virus yang datang dari beberapa audio atau file lain. File audio macam apa? Saya tidak memperhatikan, saya hanya mengingat banyak dokumen dengan nama seperti, sesuatu seperti Kawashima Keiko, Tanaka Yoshiko Aoi atau lainnya. Pada saat ini, wajah pengemudi lain itu putih dan dia tanpa sadar menoleh. Tang Zichen juga tidak tahu apa itu Kawashima, Tanaka Aoi, dan sebagainya, dan mengira itu adalah nama beberapa virus yang tidak pernah diketahui Tang Zichen. Bila hitam di sisi lain, serta wanita mati otak itu, juga sepertinya tidak tahu, atau mungkin, satu-satunya yang tahu adalah pengemudi di sisi lain itu. Karena, dialah yang biasanya suka memutar film-film ini di kapal terbang, karena sound system di dalam kapal terbang adalah yang terbaik dan sangat keren untuk menonton film-film ini di kapal terbang. Baiklah, selamat tinggal. Black Bar sibuk berkata, tunggu sebentar, Saudara Tang, kemana Anda pergi? Kami tanpa tujuan, dan kami belum memutuskan kemana harus pergi. Kalau begitu, kenapa kita tidak pergi ke villa pedang terkenal kita untuk bersenang-senang, dan kami akan berterima kasih atas bantuanmu. Ini, Saudara Tang, jangan permisi, villa pedang terkenal kami tidak terlalu jauh dari sini, hanya beberapa puluh ribu kilometer jauhnya. Apalagi Pangeran Speechless kami baru saja menikah, jadi dia juga akan mengadakan pernikahan pesta dari villa gunung kami. Kalau begitu, aku akan dengan hormat mengikuti perintahmu. Tang Zichen mengangguk. Wanita mati otak itu tiba-tiba menjulurkan kepalanya dan sibuk berkata, ya, kamu masih bisa bertemu saudaraku ketika kamu pergi ke villa pedang terkenal kami. Aku yakin kamu juga ingin bertemu dengan jenius spesial yang legendaris, hehehe. Pergi. Tang Zichen bahkan tidak melihat wanita yang rusak otak itu, menarik Xiao Mengten ke iblis api dan langsung ke langit dengan kapal terbang. Kakak Zichen, apa artinya yang tadi? Mau bertanya. Seorang wanita mati otak, jangan ganggu dia. Dia bilang kita bisa bertemu dengan jenius legendaris yang luar biasa, bukankah kamu jenius yang luar biasa? Nama kakak perempuan mati otak itu adalah Speechless, pria yang brilian seperti saya. Saudara perempuannya memuja kakaknya dan mengira kami juga menyembah kakaknya, itu saja. Mati otak seperti itu, mengapa merawatnya? Oh, kapal darat telah terbang ke langit dan tinggal di depan kapal Tang Zichen, lalu terbang lurus ke depan. Xiao Meng mengendalikan kapal untuk menindaklanjuti. Yi Tianxing bertanya, kemana kita akan pergi? Ikuti kapal terbang itu di depan, mereka dari villa pedang terkenal, karena mereka mengundang kita dengan tulus. Ayo pergi ke villa pedang terkenal selama beberapa hari. Tujuan kita adalah untuk melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Villa pedang terkenal memiliki jenius khusus, itu pasti tempat yang luar biasa, meskipun itu hanya desa pegunungan. Saya khawatir itu tidak lebih lemah dari seluruh kekaisaran Gomora. Tempat seperti itu patut dikunjungi. Bagus, kalau begitu pergi ke villa pedang terkenal. Omong-omong, kamu mengatakan bahwa villa pedang terkenal juga memiliki orang-orang yang sangat berbakat. Ya, namanya adalah Speech Intentional. Pada usia 26 tahun, dia melangkah ke tahap akhir dari alam persatuan. Dia berusia 36 tahun ini, dia sudah menjadi alam persatuan yang lengkap. Saya mendengar bahwa alam itu sama dengan milikku, hanya butuh 10 tahun baginya untuk beralih dari tahap akhir alam persatuan ke alam persatuan yang lengkap. Biasanya orang biasa harus menghabiskan kurang dari 30 atau 40 tahun, atau seumur hidup, atau bahkan seumur hidup untuk melangkah ke dalamnya. Orang ini benar-benar jenius tingkat tertinggi. Liu Yue terdiam. Baiklah, Tang Zichen, jika kita mengatakan itu memang akan sangat jenius. Jika kamu mengatakan itu, bagaimana kedengarannya seperti sarkasme? Kamu orang yang melangkah ke Unity.
Realem Perfection pada usia 21 tahun, mengatakan bahwa orang yang lebih rendah darimu adalah jenius. Kamu bisa menyindir atau memuji dirimu sendiri dengan menyamar. Tang Zichen terkekeh. Dalam kasus per kasus, meskipun kecepatan terobosan saya sedikit lebih unggul darinya, itu tidak menyangkal kejeniusannya. Lupakan dia untuk saat ini, kita hanya akan pergi ke villa pedang terkenal untuk bersenang-senang, jadi mengapa repot-repot dengan begitu banyak? Kapal terbang Tang Zichen mengikuti di belakang, tiba di villa pedang terkenal beberapa jam kemudian. Villa pedang terkenal itu besar dan megah, dengan lusinan pegunungan berturut-turut. Itu benar-benar desa pegunungan sebaik kerajaan manapun. Kapal terbang di depan Tang Zichen berhenti di salah satu pegunungan tengah. Setelah turun dari kapal terbang, Black Bar datang dan berkata, "Saudara Tang, ini adalah villa gunung kami. Saya akan mengirim Nona untuk bertemu dengan tuan villa terlebih dahulu. Saya akan meminta seseorang membawa Anda untuk menetap dan beristirahat sebentar. Sementara, saya akan kembali kepada Anda ketika saya selesai. Tentu saja, Anda bebas mengunjungi villa gunung kami. Selama itu bukan area terlarang, Anda bisa pergi ke sana. Kapal terbang Anda diparkir di sini." "Oke, terima kasih." Kolom hitam segera memerintahkan seorang pelayan untuk membawa Tang Zichen dan yang lainnya ke departemen kamar tamu, sementara kolom hitam membawa wanita yang mati otak itu untuk menemui semacam master bank. Tang Zichen dan yang lainnya tiba di manor puncak bukit yang mewah. "Beberapa tamu terhormat, ini adalah Wuling Manor di mana Lord Black Bar meminta saya untuk mengatur agar Anda tinggal. Tetap di dalam, ada juru masak khusus di sini. Pelayan, kalian semua begitu?" Pelayan itu berkata kepada Tang Zichen dan yang lainnya. Tang Zichen bertanya, "Kapan pernikahan besar World of Intent desa pegunungan Anda?" "Lusa adalah hari pernikahan pangeran kita, dan akan ada banyak-banyak orang kuat dari seluruh dunia datang untuk melihat pernikahan pangeran kita." "Seluruh dunia?" "Ya, villa pedang terkenal kami sangat bergengsi, ditambah status jenius khusus putra kami. Tidak banyak kekuatan yang tidak memberikan wajah kerajaan kecil dan raja semacam itu dan semacamnya, pasti cenderung burung nasar. Ngomong-ngomong, dari mana beberapa dari kalian berasal?" Pelayan itu bertanya. Tang Zichen berkata, "Kekaisaran Yan Huang." "Kekaisaran Yan Huang, jika saya tidak salah, Raja Kekaisaran Yan Huang, Anda pasti akan datang ke pernikahan pangeran kami." "Oh ya, wajah yang sangat besar. Hehehe, tentu saja, pangeran kami adalah seorang jenius khusus. Seluruh dunia sangat besar, tetapi tidak ada 10 jenius khusus, dan masing-masing dari mereka adalah yang paling menjanjikan untuk melampaui alam persatuan. Pernikahan besar lusa, aku yakin kalian bisa bertemu dengan beberapa jenius kelas khusus." Beberapa? Ya, Gongzi kami, sebagai jenius kelas khusus, tentu saja mengenal beberapa teman jenius kelas khusus lainnya, dan karena kami adalah teman, tentu saja tidak ada alasan untuk tidak datang ke pesta pernikahan. Kalian sangat tepat untuk datang ke Gongzi kami. Pernikahan Anda tidak hanya dapat bertemu Gongzi kami sebagai super jenius, tetapi Anda juga dapat bertemu orang lain juga. Jenius luar biasa, orang biasa tidak dapat melihat mereka dalam hidup mereka. Kalian Anda telah menghasilkan banyak, dikatakan. Kepala Tang Zichen agak terlalu besar untuk didengar, bahkan teman-teman dari kelompok tentara bayaran Tang Zichen tidak bisa mendengarkan lagi, meskipun mereka juga memuja jenius kelas khusus, tetapi nada suara orang-orang villa pedang terkenal, bahkan para pelayannya begitu bangga, itu benar-benar tak tertahankan. "Apakah ada hal lain yang bisa saya bantu, beberapa senior? Lord Black Bar telah menginstruksikan bahwa saya dapat diganggu dengan apapun," kata pelayan itu. Tang Zichen tidak tahan lagi dengan nadanya dan sibuk berkata, "Tidak, terima kasih." "Oh, sama-sama. Lalu bagaimana kalau aku memberitahumu legenda pangeran kita? Apa katamu?" Alis Tang Zichen berkerut. "Kisah legendaris Gongzi kami, kalian semua harus mengagumi Gongzi kami, karena kalian adalah teman Lord Black Column. Saya akan menceritakan kisah legendaris tentang Gongzi desa pegunungan kami." Kata-kata niat untuk mendengar bagaimana Gongzi kami mengembangkan seni bela diri, Dao selangkah demi selangkah melawan langit. Pelayan itu berkata dengan wajah memuja.
Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu terima kasih. Ah, apakah kamu tidak ingin tahu kisah legendaris Gongzi kita? Pelayan itu tampak sedikit terkejut dan berpikir bahwa Tang Zichen dan yang lainnya akan bertepuk tangan dan berkata, ya, saya senang mendengar legenda legendaris itu, kisah para jenius. Tapi yang mengejutkannya, Tang Zichen sebenarnya mengatakan itu tidak perlu. Oh, baiklah kalau begitu. Saya yakin kalian pasti lelah dan ingin istirahat, jadi ketika Anda selesai beristirahat, jika Anda ingin mendengar cerita legendaris Prince Speechless, saya akan menceritakannya kepada Anda kapan saja. Oh, kalau begitu kalian istirahat, aku pergi. Pelayan itu pergi begitu saja. Wang Xing berkata, oh sial, akhirnya pergi. Liu Yue juga berkata, cerita legendaris, saya pooh, siapa yang tertarik mendengarkan cerita legendarisnya, kita ada di sekitar Tang Zichen, masih ada beberapa cerita legendaris yang dia saksikan dengan matanya sendiri. Jika hamba ini tidak pergi, jujur saja, aku bahkan akan muntah. Untuk saat ini, semua orang tinggal di resor gunung yang disebut Wuling ini. Bila Hitam telah mengatur tempat terbaik untuk Tang Zichen dan yang lainnya untuk menginap. Bila Hitam ini cukup menarik. Tang Zichen dan semua orang melakukan tur santai ke villa pedang terkenal. Di malam hari, Black Bar selesai menangani bisnisnya dan datang ke Wuling Manor untuk mencari Tang Zichen. Saudara Tang, saya minta maaf, ada sesuatu yang harus ditangani dengan saudara saya tidak berharap untuk memperlambat Anda, kata Black Bar meminta maaf kepada Tang Zichen. Kakak kolom hitam sopan, omong-omong, siapa kakak laki-lakimu? Haha, kakak laki-lakiku adalah tuan dari villa pedang terkenal. Saat itu aku sama sepertimu, aku mengikuti kakak laki-lakiku, membentuk kelompok tentara bayaran dan berlari ke seluruh dunia. Xiao Meng berkata, jadi kamu bukan seorang penjaga. Kupikir kamu adalah seorang penjaga, mengira bahwa seorang penjaga dari villa pedang terkenal telah mencapai kesempurnaan besar alam persatuan, bukankah villa pedang terkenal akan sangat kuat? Bila Hitam itu tersenyum, wanita yang Anda lihat hari ini adalah cucu dari kakak perempuan saya, namanya Yan Wuyue. Villa pedang terkenal kami, meskipun bukan yang terkuat, juga tidak lemah. Saat ini ada total 6 kesempurnaan besar realem persatuan di villa pedang terkenal kami. Hanya 6 . Apakah 6 dianggap kurang? Sejauh yang saya tahu, di banyak kerajaan, hanya ada satu kaisar. Dan villa pedang terkenal kecil kami, dengan 6 perfeksionis agung Unity Realm, sudah menjadi kekuatan yang sangat besar. Selain itu, saya tidak akan berbohong kepada Anda, Tuan Villa lama kami masih merupakan perfeksionis agung alam persatuan puncak. Di seluruh dunia, hanya ada 30 yang telah mencapai puncak kesempurnaan agung alam persatuan, dan Tuan Villa tua kami adalah salah satu 30. Black Bar berkata dengan bangga. Wow, sepertinya villa pedang terkenal benar-benar luar biasa. Puji Tang Zichen. Itu benar, terlebih lagi pangeran kata-kata kita, dia adalah seorang jenius khusus, sangat mungkin dia akan menjadi puncak kesempurnaan agung alam persatuan di masa depan, dan pada saat itu, villa pedang terkenal kita akan menjadi lebih kuat. Petik 2. Oh, Senior Black Bar, hanya ada 30 orang di dunia yang telah mencapai puncak kesempurnaan agung Unity Realm, kata Tang Zichen. Ya Tuan Villa lama kami, hanya melangkah ke puncak kesempurnaan agung alam persatuan pada usia 150, dan 29 kesempurnaan agung alam persatuan lainnya, semuanya baru melangkah ke tingkat ini pada usia ini, dari 100. 30 orang ini adalah 30 orang di puncak seluruh dunia, dan mereka memiliki reputasi yang tak tertandingi di seluruh dunia. Tang Zichen mengangguk, sepertinya berkultivasi ke puncak kesempurnaan agung Unity Realm memang sangat sulit. Faktanya, Tang Zichen telah merasakannya sekarang, sebelum Tang Zichen menyedot energi spiritual Zhangguohou, yang berada di tingkat pertama kesempurnaan besar alam persatuan, masuk akal untuk mengatakan bahwa Tang Zichen telah menyedot spiritualnya. Energi, setidaknya sedikit keuntungan, pada kenyataannya,
Tang Zichen hampir tidak merasakan perubahan, terbukti bahwa setelah Tang Zichen mencapai kesempurnaan besar alam persatuan, sudah terlalu sulit untuk naik bahkan tingkat kecil lebih tinggi, masih sangat sulit bagi Tang Zichen untuk memiliki hukum agung penyerap dewa, mereka yang tidak memiliki hukum agung penyerap dewa dan sepenuhnya mengandalkan diri mereka sendiri, saya benar-benar tidak tahu seberapa sulitnya itu. Pada saat ini, seorang pelayan masuk di luar pintu, pelayan yang sama yang ingin memberi Tang Zichen kisah legendaris di siang hari. Beberapa senior, apakah kamu sudah beristirahat? Pelayan itu bertanya. Tang Zichen mengerutkan kening, untuk apa? Pada siang hari, saya akan memberitahu Anda legenda putra saya, dan Anda ingin beristirahat dulu, jadi sekarang setelah Anda beristirahat, bolehkah saya mulai? Wajah Tang Zichen hitam, sial, jika bukan karena senior Black Bar berada di sini, Tang Zichen benar-benar ingin bergegas dan menendangnya. Kapan Tang Zichen mengatakan bahwa dia akan mendengarkan kisah legendarisnya setelah beristirahat? Kolom hitam senior hanya tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Pelayan itu melambai kepada Yan Qiang, Yi Tianxing, dan Lang Tianya. Ayo, kalian semua datang, aku akan mulai menceritakan kisah legendaris dari jenius luar biasa. Karena Bila Hitam juga ada di sini, Tang Zichen tidak bisa mengatakan apapun seperti dia tidak tertarik, jadi dia hanya bisa menggigit giginya dan tidak mengatakan apa-apa. Pelayan itu mulai bercerita. 36 tahun yang lalu, pada malam yang gelap dan berangin di bawah sinar bulan, di salah satu kompartemen villa Gunung Pedang terkenal, tangisan bayi tiba-tiba terdengar, dan seorang pelayan berteriak, lahir, Nyonya telah melahirkan, itu laki-laki. Anak laki-laki ini adalah tuan pidato yang disengaja dari Villa Pedang Mulia kami, dan dari saat inilah kisah legendaris kami mulai diceritakan. Tang Zichen benar-benar ingin menahan napas, tidak pernah ingin menendang pantat seseorang seburuk ini. Pada saat ini, seorang pelayan datang dari luar dan berkata, apakah senior Tang Zichen ada di sini? Aku ikut. Tang Zichen sibuk. Tang Zichen tidak sabar untuk keluar dari sini sekarang. Nona, saya meminta Anda untuk datang. Siapa nonamu? Nonaku adalah Speechless Moon. Tang Zichen sibuk mengangguk. Oke, aku akan segera mengikutimu ke sana. Meskipun Tang Zichen tidak ingin pergi sama sekali, lebih baik pergi menemui wanita yang mengalami kerusakan otak itu daripada mendengarkan cerita legendaris di sini. Tang Zichen berkata kepada Black Bar, kakak Black Bar, maka aku akan pergi dulu untuk melihat apa yang dia inginkan dariku. Baiklah, silakan, aku akan menemani teman-temanmu ini untuk mendengarkan ceritanya. Oke. Tang Zichen melirik anggota kelompok yang lain dengan simpatik, sisanya tertekan. Bila Hitam mengira Tang Zichen dan yang lainnya suka mendengarkan kisah-kisah legendaris tentang kata-kata dan niat, jadi mereka menemani mereka, tetapi siapa yang tahu bahwa Tang Zichen dan yang lainnya menahan diri karena mereka tidak pandai menolak dan takut pada menyinggung orang lain. Tang Zichen buru-buru mengikuti pelayan itu dan pergi, tetapi saudara-saudaranya itu tidak berdaya untuk terus mendengarkan kisah legendaris World of Intent. Tang Zichen bertanya kepada pelayan itu, apa yang diinginkan wanitamu denganku? Saya tidak tahu, biarkan saya memastikan saya meminta Anda untuk datang. Wanita mati otak ini, apa-apaan ini? Siapa yang kau sebut mati otak? Oh, tidak, itu temanku dari dulu. Segera Tang Zichen tiba di depan sebuah rumah mewah. Disinilah Nona Speechless Moon kita tinggal, masuklah, Nona, kita menunggumu di dalam. Tang Zichen masuk dan segera melihat sebuah paviliun di dalam dengan banyak makanan lezat, ada semua jenis buah-buahan, hidangan gunung dan laut, dan anggur. Tang Zichen diam-diam berkata, wanita rusak otak ini tidak mencoba mentraktirku makan malam kan? Aku tidak berhubungan dengannya, jadi mengapa kamu mengundangku makan malam? Tang Zichen. Saat itu, wanita mati otak muncul, dia telah berganti pakaian dan mungkin mandi, terlihat jauh lebih cantik lagi dari sebelumnya, dan kecantikan yang nyata jika dia tidak mati otak. Kau mencariku. Tang Zichen, aku tamu dari jauh, aku ingin mengundangmu makan, duduk. Nona Speechless Moon, Anda telah membuat kesalahan, saya hanya bertemu Anda sekali, makanan apa yang Anda undang untuk saya?
Tang Zichen, mengapa kamu begitu tidak sopan, seolah-olah kamu sangat membenciku? Apakah aku sangat membencimu? Selain itu, saudaraku adalah seorang yang sangat jenius, dan jika itu orang lain, mereka akan bersemangat untuk menyenangkanku. Sebagai contoh, tahun lalu, Famous Sword Villa saya mengadakan kompetisi lamaran pernikahan, dan banyak talenta muda datang, meskipun saya tahu bahwa sebagian besar dari orang-orang ini datang untuk reputasi saudara saya, tetapi tidak dapat disangkal daya tarik saya. Hahaha. Tang Zichen tertawa tanpa kata. Bu, sepertinya salah datang ke sini. Menghadapi wanita mati otak seperti itu akan lebih baik untuk mendengarkan cerita legendaris. Baiklah, jika kamu ingin membelikanku makan malam, maka makanlah, aku belum makan malam. Tang Zichen tidak repot-repot melemparkannya dan langsung duduk di pavilion. Yang Yue menuangkan segelas anggur untuk Tang Zichen, menuangkan segelas lagi untuk dirinya sendiri, dan berkata, Tang Zichen, aku akan bersulang untukmu. Terima kasih. Tang Zichen langsung meminum semuanya. Setelah makan beberapa gigitan, Tang Zichen berdiri dan berkata, baiklah, terima kasih Nona Speechless Moon atas keramahan Anda, saya sudah selesai makan, selamat tinggal. Tang Zichen bangkit dan pergi. Tunggu. Nona Speechless Moon memiliki sesuatu yang lain. Don Zichen, kamu benar-benar tidak bisa merasakannya. Tang Zichen berkata, bingung, dan tolong ungkapkan apa yang seharusnya saya rasakan, Nona. Don Zichen, tidak bisakah kamu merasa bahwa aku berarti sesuatu yang istimewa untukmu? Hahaha, Nona Speechless Moon, jujur saja, aku tidak bisa merasakannya. Speechless Moon menginjak kakinya dan berkata, Tang Zichen, maukah kamu duduk? Aku sudah selesai makan, apa gunanya duduk, lebih baik tidak berlama-lama jika kamu sendirian. Tang Zichen, sebenarnya, begitu aku melihatmu hari ini, aku jatuh cinta padamu. Hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak, jujur, Tang Zichen benar-benar tidak melihatnya sama sekali. Bercanda. Tang Zichen, itu benar. Nona Speechless Moon, jika saya ingat dengan benar Anda baru saja mengatakan bahwa Anda telah mengadakan kontes lamaran tahun lalu, bukan, bahwa kontes proposal pernikahan Anda tidak cukup untuk memilih Anda bakat muda dengan nama baik. Dan benar-benar tertarik padaku, aku benar-benar tidak bisa memahamimu. Speechless Moon berkata, Tang Zichen, sejujurnya kompetisi lamaran pernikahan tahun lalu memang memberi saya tunangan, dia adalah tuan muda lembah pinus panjang, dia memiliki bakat yang bagus tetapi, saya dulu berpikir dia baik-baik saja, tapi sejak aku melihatmu pagi ini, aku tidak tahu kenapa tiba-tiba aku merasa aku sangat tidak menyukainya. Kurasa aku menyukaimu. Tang Zichen berkata dengan marah, Nona tolong jaga dirimu baik-baik. Tang Zichen, jangan seperti ini, aku tidak bisa menahan diri omong-omong, aku bahkan memberitahu nenekku tentang ini sore ini, dan nenekku memarahiku bahwa aku tidak boleh berlipat ganda berpikiran, dan karena saya sudah bertunangan dengan tuan muda lembah-lembah Changsong, saya harus berdedikasi. Namun, saya benar-benar tidak menyukainya lebih dan lebih, jika saya tidak terlalu memikirkannya sebelum saya bertemu kamu. Sejak aku bertemu denganmu, aku merasa bahwa aku ingin mengejar kebahagiaanku sendiri dan tidak boleh mendengarkan pengaturan orang tuaku. Tang Zichen mendengus membosankan. Tang Zichen berbalik dan berjalan keluar. Namun, untuk beberapa alasan, setelah mengambil 2 langkah, Tang Zichen tiba-tiba merasa pusing dan kakinya tidak bertenaga. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Tang Zichen memandang bulan tanpa kata. Yan Huiyue menatap langit dan berkata, maaf, Zhang Baiqiu, aku tidak bermaksud mengkhianatimu, aku hanya tidak bisa menerimanya. Aku akan mengejar cintaku sendiri, dan kamu akan menemukan yang lebih baik dariku. Tang Zichen mencoba mengendalikan dirinya, tetapi keterampilan medisnya tidak berhasil. Tang Zichen jelas tahu bahwa dia diracuni, dan racunnya sangat pintar. Speechless Moon berkata, Tang Zichen, maafkan aku, jangan salahkan aku, baru saja dalam anggur aku telah meletakkan racun, yang disebut bunga cinta 3 daun, yang dikembangkan oleh Master Racun kelas 15. Jika kamu belum mencapai kesempurnaan besar alam persatuan, kamu tidak bisa menahan racun ini. 3 daun cinta bunga.
Seseorang yang telah diracuni oleh racun ini, dia akan tergila-gila padaku. Tang Zichen, tolong jangan salahkan aku sangat mencintaimu, tidak ada salahnya kamu sama sekali untuk kita bersama. Villa Pedang terkenal, saya sangat kuat dan saudara laki-laki saya adalah seorang jenius khusus, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Anda tidak dirugikan. Satu-satunya hal yang saya khawatirkan sekarang adalah apakah kakek nenek saya dan yang lainnya akan memarahi saya ketika mereka mengetahui tentang ini, dan apakah tunangan saya akan datang ke pintu untuk berteori ketika dia tahu. Tapi untuk kebahagiaan saya sendiri, saya harus berpikiran terbuka, cinta adalah sesuatu yang Anda perjuangkan, bukan? Otak mati, mencintaimu saudari, yang mencintaimu. Tang Zichen mengamuk. Tang Zichen, apakah aku benar-benar tidak dapat diterima? Yah, kamu akan mencintaiku ketika kita mentah, dan aku siap untuk itu. Apa maksudmu? Bunga cinta 3 daun itu juga memiliki efek rutin. Malam ini, malam pernikahan kami, ketika nasi mentah dimasak, kakek nenek saya akan dipaksa untuk menerima kenyataan bahkan jika mereka mengetahuinya. Tang Zichen tidak repot-repot berbicara dengan pria mati otak ini, meskipun Tang Zichen tidak bisa menyembuhkan racunnya, Tang Zichen bisa mengendalikan tindakannya. Lengan dan kaki Tang Zichen lemah, tetapi itu tidak berarti bahwa Tang Zichen tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Tang Zichen mengucapkan mantra menyihir, dan dalam satu gerakan, dia memesona wanita yang rusak otak itu. Itu adalah nasib buruk Tang Zichen untuk bertemu dengan wanita mati otak seperti itu. Tang Zichen meniup peluit, dan segera setelah itu, seekor singa merah berapi-api terbang. Api kecil, bawa aku keluar dari sini. Ada apa denganmu, Chen Chen? Apakah kamu tidak pergi ke pesta? Jangan katakan itu, bulan tanpa kata itu telah meracuniku dengan cinta. Racun cinta. Jika saya tidak masih memiliki ekstasi, saya harus berhubungan seks dengannya malam ini. Ah, itu hal yang bagus. Api kecil memandang Tang Zichen dengan bingung. Tang Zichen memelototi Little Fire dan berkata dalam suasana hati yang buruk, pelacur semacam ini, dan hal yang baik, kirim aku bahkan tidak tertarik, cepat dan pergi sebelum masalah lebih lanjut. Ini adalah villa pedang terkenal. Bagus. Tang Zichen duduk di punggung Little Fire. Tang Zichen memandang Speechless Moon, yang telah jatuh ke tanah, dan berpikir sejenak, tetapi dia masih mengucapkan mantra memikat untuk membangunkannya. Speechless Moon bangun dan melihat bahwa Tang Zichen sudah duduk di punggung Fire Demon. Tang Zichen, kamu. Tang Zichen mendengus, bulan tanpa kata, tolong hormati dirimu sendiri dan beri aku penawarnya, aku bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi malam ini. Tang Zichen, aku sangat menyukaimu, dengarkan aku, segera setelah kita memasak nasi, Nagatsugu pasti akan datang untuk menarik diri dari pernikahan, kakek nenekku tahu tentang itu, bahkan jika mereka sangat marah, pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain menerima masalah ini, pada saat itu, kita benar-benar bisa bersama. Kamu percaya padaku, aku tidak akan berbohong padamu. Tang Zichen benar-benar ingin meledak, merasa seperti banteng bagi banteng. Kapan aku bilang aku ingin bersamamu, aku menyuruhmu mengeluarkan penawarnya, apakah kamu mendengarku? Apakah kamu tidak ingin menjadi saudara ipar seorang jenius yang luar biasa, Don Zichen? Yah. Tang Zichen sangat marah sehingga dia ingin membunuh seseorang. Spesial kamu jenius, kamu menyebutkan jenius khusus di depanku sekali lagi, aku akan mengalahkan saudaramu sekarang. Tang Zichen berteriak. Tang Zichen, aku. Tang Zichen tidak repot-repot mengatakan apa-apa, dia langsung menggunakan teknik sihir, dan wordsmith segera menjadi linglung. Penangkal untukku. Penangkal racun bunga cinta 3 daun hanya dapat dihilangkan dengan menggabungkan dengan penerima darah, tetapi ketika Anda menggabungkan dengan penerima darah, Anda akan benar-benar terobsesi dengan yang lain. Tang Zichen benar-benar ingin membunuh jalang ini, jadi untuk mengatakan, Tang Zichen harus tidur dengan orang yang dicuci otak ini untuk menyembuhkan racun ini, tetapi dia juga akan jatuh cinta sepenuhnya padanya setelah tidur. Meskipun Tang Zichen tidak percaya bahwa racunnya sekuat itu, Tang Zichen masih tidak punya pilihan selain terbang lebih dulu. Kakak Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Api kecil bertanya.
Sial, panas sekali, aku sangat menyesal datang ke villa pedang terkenal. Saudara Chen, mengapa kamu begitu tahan? Wanita yang rusak otak itu tidak jelek, juga dianggap sebagai kecantikan kelas 1. Pikirkan tentang saya, sayangnya, saya tidak akan mengatakannya, itu semua air mata. Tang Zichen kembali ke Wuling Villa, bilah hitam sudah pergi. Zichen, ada apa denganmu? Ketika semua orang melihat penampilan Tang Zichen, mereka segera melihat bahwa Tang Zichen telah diracuni dan sibuk berkumpul. Aku keracunan. Keracunan. Qi Sueyun segera pergi ke sisi Tang Zichen dan memeriksanya. Beberapa menit kemudian Qi Sueyun berkata, racun yang sangat dalam. Tang Zichen berkata ini adalah racun yang dikembangkan oleh Master Racun kelas 15, itu disebut bunga cinta 3 daun. Bunga cinta 3 daun ini diperkirakan memiliki penerima darah, siapapun yang diracuni oleh racun ini akan jatuh cinta sepenuhnya penerima darah selama mereka memiliki hubungan dengan dia. Zichen, apa artinya? Su Meiqian bertanya dengan gugup. Brengsek, bagus api, itu semua karena aku murah, jamuan apa yang harus pergi, jika aku jujur mendengarkan cerita legendaris di sini, aku tidak akan diracuni oleh Speechless Moon, racun ini tidak berwarna dan tidak berasa, aku tidak bisa merasakannya sama sekali. Qi Sueyun berkata, 15 pin Poison Master, saya tidak pernah berpikir akan ada 15 pin Poison Master di Famous Sword Villa. Ini adalah Master Racun legendaris, saya mendengar bahwa di seluruh dunia, tidak ada lebih dari 10-15 pin Poison Masters, saya tidak pernah berpikir akan ada satu di Villa Pedang terkenal. Li Xuaner berkata, Sueyun, jangan banyak bicara, kamu dengan cepat memikirkan cara untuk menyembuhkan racun Zichen. Qi Sueyun menggelengkan kepalanya karena malu, aku tidak mungkin bisa menetralkan racun ini, kekuatan racunku masih terlalu jauh dari Master Racun kelas 15 ini. Lalu apa? Hanya ada satu cara, berhubungan seks dengan penerima darah dan buang racun ini terlebih dahulu. Tidak, dengan cara ini aku akan terjebak dan akan benar-benar jatuh cinta pada bulan tanpa kata yang tercela itu. Qi Sueyun berkata, saya tidak begitu percaya bahwa Tang Zichen akan benar-benar jatuh cinta padanya. Hati Tang Zichen selalu teguh, tidak mudah untuk memanipulasi seseorang dengan hati yang teguh, selain itu masih racun. Sangguan Rou berkata, ya, bahkan mesmerisme tidak begitu mudah untuk dimanipulasi untuk orang dengan hati yang kuat, belum lagi racun belaka. Saya pikir bunga cinta 3 daun hanyalah gimmick, mungkin tidak begitu ajaib. Tapi bagaimana jika, selain itu, menjijikan berhubungan seks dengan orang seperti itu? Kata Infamous. Phew. Tang Zichen menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah, jangan membicarakan ini untuk saat ini, saya pikir akan ada solusi. Apa solusinya? Pikiran Tang Zichen teringat seseorang, Mu Qianji. Mu Qianji mungkin memiliki cara untuk membantu Tang Zichen dengan racunnya, meskipun Mu Qianji sangat berbakat dalam seni bela diri, benar-benar sebagus Tang Zichen, bahkan melebihi Tang Zichen, tetapi seni racun Mu Qianji bahkan lebih baik. Dalam kehidupan sebelumnya, Mu Qianji adalah yang terbaik dalam taktik semacam ini, sudah memainkan racun, dan seni racunnya disebut seni jahat. Fakta bahwa racun sangat beracun sehingga disebut seni jahat menunjukkan betapa kuatnya untuk dimainkan. Tang Zichen merasa bahwa jika Mu Qianji ada di sini, dia akan dapat membantu Tang Zichen dengan racun. Sayangnya, Mu Qianji tidak ada di sini, dan setelah menghilang untuk waktu yang lama Tuhan tahu di mana dia berada, atau apakah dia sudah mati. Qi Sueyun memberi Tang Zichen pil racun dan berkata ini hanya bisa meringankan kondisimu saat ini, kamu lemah sekarang, pil racunku ini, hanya bisa meredakan sedikit, maaf ini racun pihak lain yang terlalu kuat, aku tidak pada level yang sama. Qi Sueyun tampak sangat bersalah. Baiklah, tidak ada yang perlu merasa bersalah, aku pasti akan mencari keadilan dari Gunung Pedang terkenal dalam masalah ini. Pada saat ini, di salah satu pegunungan belakang villa Gunung Pedang terkenal, Yan Wuyue memasuki gunung belakang, dan di sebuah gua di gunung belakang ada seorang wanita yang tinggal di sana. Senior, racun bunga cinta 3 daun yang kamu berikan padaku, apakah itu benar-benar efektif?
Moonless Moon bertanya pada wanita itu. Tentu saja, tapi setelah selesai, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Jangan khawatir, selama bunga cinta 3 daun benar-benar berfungsi, aku akan membantumu mencari tahu. Ngomong-ngomong, pria seperti apa yang membuatmu sampai menggunakan bunga cinta 3 daun? Kamu tidak tahu. Baiklah, pergilah, jangan berlari ke belakang gunung jika tidak ada yang terjadi. Jika aku ketahuan, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Bagus. Bulan yang terdiam berjalan pergi. Wanita di dalam gua memandangi sosok bulan tanpa kata dan mendengus. Wanita bodoh, dia sangat percaya pada bunga cinta 3 daun. Jika memang ada racun yang begitu bagus, saya akan menggunakannya sendiri ketika saya berada di tempat lain. Itu hanya racun biasa. Si idiot yang mengambil bunga cinta 3 daun lambat laun akan kehilangan akal sehatnya dan akhirnya menunggu kematian. Hahaha. Wanita manusia ini, jika Tang Zichen ada di sini, dia pasti akan mengenalinya. Dia, Mu Qianji yang telah lama menghilang. Mu Qianji telah mendengar bahwa villa pedang terkenal memiliki 1000 pedang kuno. Dia datang khusus untuk pedang ini. Sayangnya, Nona Yan Wuyue dari villa pedang terkenal juga adalah orang yang pandai meracuni ahli racun. Sebagai hasilnya, dia kewalahan oleh keterampilan racun mendalam Mu Qianji. Mu Qianji telah bersembunyi di belakang villa pedang terkenal, mencari kesempatan untuk mendapatkan pedang itu, tapi sayangnya, dia telah bersembunyi di belakang gunung selama sebulan sekarang, dan sejauh ini, dia bahkan tidak melihat bayangan pedang. Saya mendengar bahwa pedang itu disembunyikan di tempat rahasia, tetapi pintu masuk ke tempat rahasia ini ada di kamar tuan tua villa gunung pedang terkenal. Mu Qianji tidak bisa masuk sama sekali, tapi dia mendengar bahwa ada pintu masuk lain, jadi dia akan mulai dengan Speechless Moon. Speechless Moon itu tidak mencela keberadaan Mu Qianji karena dia memuja Mu Qianji. Hari ini, Speechless Moon tiba-tiba datang kepadanya dan mengatakan bahwa tidak ada racun yang bisa membuat orang jatuh cinta, tetapi Mu Qianji akan memainkan trik dan hanya mengatakan bahwa ada, dan dengan santai membuat racun yang membingungkan, mengatakan bahwa itu adalah racun bunga cinta berdaun 3. Yan Wuyue yakin dengan kata-kata Mu Qianji. Jika dia bisa mendapatkan Tang Zichen, maka dia bersedia membantu membongkar lokasi pintu masuk lainnya. Tetapi tidak mengherankan siapapun, orang yang terkena adalah Tang Zichen, yang masih berfantasi tentang kapan dia akan bertemu Mu Qianji dan memohon bantuannya untuk menyembuhkan racun. Hari berikutnya, mengapa saya merasa sangat pusing? Apakah ini benar-benar cinta racun bunga? Kata Tang Zichen. Qi Sui Yun sibuk berkata, dengan segala cara, racun bunga cinta tidak dapat menyebabkan kematian. Jika tidak, bagaimana Anda masih bisa saling mencintai setelah kematian? Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, aku akan menemukan wanita yang rusak otak itu sekarang. Liu Yue sibuk bertanya, kamu akan berhubungan seks dengannya untuk mendetoksifikasi racun? Tidak, dengan semua yang terjadi aku hanya bisa pergi ke Master Racun kelas 15 di Villa Pedang terkenal. Master Racun kelas 15 itu pasti ada penangkal lain. Baiklah, mari kita menemanimu kalau begitu. Tidak ada terlalu banyak orang di jalan, aku akan membiarkan api kecil menemaniku. Baik, Fire Demon Beast adalah yang terkuat selain kamu, dan dia bisa terbang. Tang Zichen duduk di punggung Fire Demon dan langsung pergi ke tempat di mana Speechless Moon tinggal. Speechless Moon sekarang duduk dengan bodoh di depan jendela, berpikir dalam hati, bisakah bunga cinta berdaun 3 itu benar-benar membuat Tang Zichen jatuh cinta padaku? Pada saat ini, suara Tang Zichen tiba-tiba terdengar dari belakangnya, Yan Wuyue, bawa aku untuk menemukan Master Racun kelas 15 dari Villa Pedang terkenalmu. Ketika Yan Wuyue berbalik, dia menatap Tang Zichen dengan heran dan bertanya, apakah bunga cinta 3 daun berhasil? Anda benar-benar datang untuk menjangkau saya. Aku tidak punya waktu untuk mengomelimu. Tang Zichen segera menggunakan pesona. Speechless Moon jatuh ke dalam kebingungan. Di mana Poison Master kelas 15 Sword Mountain Villa yang terkenal? Kami tidak memiliki ahli racun kelas 15 di villa. Karena kami tidak punya, siapa yang memberimu racun bunga cinta berdaun 3 yang kamu berikan padaku kemarin?
Itu senior master racun di gunung belakang. Gunung belakang. Ya, dia sepertinya menginginkan salah satu pedang gunung kita, tapi aku sangat mengaguminya sehingga aku tidak tega melaporkan keberadaannya kepada kakekku. Di mana dia di belakang gunung? Itu di belakang pegunungan ini, di sebuah gua. Pada saat Speechless Moon sadar kembali, Tang Zichen sudah menghilang. Tang Zichen sudah memasuki gunung belakang untuk pergi. Benar saja, Tang Zichen melihat sebuah gua di belakang gunung dalam waktu singkat. Tang Zichen bergegas turun di udara. Saat Tang Zichen bergegas turun, seorang wanita di gua sepertinya merasakan sesuatu dan segera bergegas keluar. Tang Zichen melihat wanita itu, secara lahiriah seorang wanita paruh baya. Tang Zichen terbakar. Boom! Tang Zichen masih di udara, jadi dia meninju dengan keras. Kekuatan pukulan Tang Zichen adalah 100.000 jin. Seolah-olah sebuah meteorit telah jatuh dan seluruh gua bergetar. Tubuh wanita itu berayun dan terbang ke samping, hampir terkena pukulan Tang Zichen. Tubuh Tang Zichen melemah oleh pukulan itu, karena Tang Zichen masih beracun dan dia sudah tidak berdaya. Qi Sui Yun lah yang memberi Tang Zichen kelegaan dengan penangkal lainnya. Wanita yang hampir dipukul itu menoleh dengan ngeri, wajahnya juga memiliki gelombang kemarahan yang tiba-tiba, dia berpikir bahwa dia telah ditemukan oleh seseorang dari villa pedang terkenal. Namun, ketika dia berbalik, dia tidak bisa menahan diri tapi kaget. Itu adalah Tang Zi, menteri. Tatapan Tang Zichen dingin ketika dia berkata, kamulah yang membuat wanita yang rusak otak itu, beri aku racun bunga cinta 3 daun. Saya menyarankan Anda untuk menyerahkan penawarnya atau saya tidak akan membiarkan Anda hidup hari ini. Hahaha, hahaha. Mu Qianji tertawa terbahak-bahak. Alis Tang Zichen berkerut, tawa itu agak akrab, seolah-olah itu adalah suara Mu Qianji. Benar saja, Mu Qianji tiba-tiba merobek topengnya dan berkata, bocah bodoh, ini aku. Tang Zichen agak bingung, wanita paruh baya ini sebenarnya adalah Mu Qianji yang menyamar, jadi Mu Qianji adalah master racun kelas 15. Penyihir, Wind Lightning, kamu sebenarnya memiliki permintaan untukku. Mu Qianji, mengapa kamu melakukan ini? Wind Lightning, aku tidak tahu bahwa wanita konyol itu terbiasa memberimu makan, tetapi kamu adalah orang yang sangat dicintai oleh semua orang. Kamu dicintai oleh wanita kemanapun kamu pergi, layak menjadi Wind Lightning yang aku tahu. Petik 2. Baiklah, aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu, racun bunga cinta 3 daunmu sudah membuatku merasa semakin berat. Bunga cinta 3 daun ini bukan bunga cinta 3 daun ini hanya jenis racun yang sangat biasa, tidak berwarna dan tidak berasa. Setelah meminumnya Anda secara bertahap akan kehilangan akal. Awalnya saya ingin mengelabui nona konyol itu. Ketika Anda kehilangan akal, saya kemudian akan menggunakan pesona untuk membuat Anda jatuh cinta dengan nona konyol itu, lalu katakan padanya bahwa racun bunga cinta daun hijau bekerja, biarkan dia melakukan sesuatu untuk saya tidak berharap itu kamu mengambil racunku. Mu Qianji, teknik racun, telah mencapai 15. Itu tidak terduga. Tang Zichen, kamu lebih mengejutkanku. Setelah sekian lama, kamu benar-benar mengembangkan seni bela diri kamu ke alam persatuan lengkap. Tidak heran aku pernah sangat menyukaimu, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Kata Mu Qianji, matanya tampak agak rumit saat dia mengatakan ini. Tang Zichen memandang Mu Qianji, yang ranah seni bela dirinya hanya pada tahap akhir dari alam persatuan, jauh lebih lemah dari Tang Zichen. Bukankah aku mengajarimu hukum hebat pengisap ilahi? Menurut kepribadianmu yang kejam, kamu tidak peduli apakah pihak lain itu baik atau buruk, kamu hanya melanjutkan dan menyedot mereka. Jadi mengapa dunia seni bela diri tidak sebaik milikku? Mu Qianji mendengus angin petir, apakah Anda merusak hukum agung pengisap Tuhan yang Anda ajarkan kepada saya? Aku merusaknya. Jangan berhati-hati, jika aku ingin merusaknya, mengapa aku tidak mengajarkannya padamu? Hukum agung pengisap dewa Anda telah membuat saya mulai menyerang Anda. Jika Anda tidak sengaja mengutak-atiknya, maka hukum agung pengisap dewa Anda sendiri yang salah. Anda akan menjadi bumerang cepat atau lambat. Saya menyarankan Anda untuk membubarkan diri teknik ini sebelum mulai menyerang Anda.
Tang Zichen terkejut, itu tidak mungkin. Percaya atau tidak, karena melahap terbalik, saya hampir mati karena kematian otak. Seperti yang diharapkan, tidak ada jalan pintas untuk berkultivasi. Saya tidak memiliki hukum dewa pengisap sekarang. Saya masih melangkah ke tingkat ketiga akhir dari alam persatuan, dan saya tidak jauh di belakang dari Anda yang memiliki hukum dewa mengisap, dan saya juga telah menghabiskan banyak pemikiran tentang seni racun saya selama periode ini. Jika tidak, wilayah saya mungkin tidak berada di bawah milik Anda. Namun, tingkat seni racun saya telah mencapai tingkat seniman racun kelas 15 dan bahkan kesempurnaan besar alam persatuan ada lebih dari 5 yang telah mati di tangan saya. Hahaha. Tang Zichen memandang Mu Qianji dengan tidak percaya. Mu Qianji layak berasal dari dunia yang sama dengannya. Dibandingkan dengan wanita di dunia ini, dia memang berkali-kali lebih kuat. Tentu saja, ketika Mu Qianji berada di dunia lain, dia menonjol. Wanita biasa tidak bisa, bahkan dibandingkan dengannya, mungkin saudara perempuan Tang Zichen bisa bersaing dengannya. Fakta bahwa dia adalah wanita pertama di dunia yang dapat bersaing dengan saudara perempuan Tang Zichen bukanlah kejutan, karena dia adalah wanita pertama di dunia yang dapat bersaing dengannya. Namun, saat ini, Tang Zichen pusing dan tidak tega memikirkannya. Beri aku penawarnya, kata Tang Zichen. Mu Qianji berkata, bukan tidak mungkin memberimu penawarnya, tetapi jika aku memberimu penawarnya, maka tujuanku sebelumnya akan hancur, jadi kamu harus menjanjikanku sebuah syarat. Kondisi apa? Aku datang ke villa pedang terkenal untuk mencuri pedang berharga dari villa. Pedang harta karun apa? Pedang ini tidak cocok untukmu, hanya untukku. Pedang ini disebut pedang bulan terkubur. Ini adalah pedang yang terbuat dari meteorit, namun meteorit yang digunakan untuk membuat pedang itu penuh dengan racun. Dikabarkan bahwa banyak orang mati bertahun-tahun yang lalu untuk membuat pedang ini. Sekarang pedang ini dikubur di bawah tanah rahasia villa pedang terkenal, dan selama beberapa generasi orang-orang di villa telah menjaganya agar tidak dilepaskan karena disebut evil pedang oleh nenek moyang mereka. Jika aku bisa mendapatkan pedang ini, maka, bagus, aku pasti bisa membunuhmu dalam sedetik dengan satu pedang. Kata Mu Qianji sambil menatap Tang Zichen. Tang Zichen menatap mata Mu Qianji dan juga merasa menakutkan. Penyihir ini gila. Karena ini adalah pedang jahat, apakah kamu tidak takut kamu akan diracuni sampai mati? Hahaha, jangan khawatir, pedang ini tidak bisa digunakan oleh orang lain, tetapi saya yakin saya bisa menguasainya. Saya pasti akan mendapatkan pedang ini. Sayangnya, saya tidak tahu di mana leluhur dari Famous itu. Sword Villa mengubur pedang ini, tapi hanya ada sebuah pintu masuk di kamar bawah tanah tua yang mengarah ke bawah tanah. Aku dengar ada pintu masuk lain selain yang ini, jadi aku ingin meminta Speechless Moon untuk membantuku mencari tahu. Karena ini adalah pedang jahat, orang biasa bahkan tidak akan memikirkan hal itu, jadi orang-orang di villa pedang terkenal tidak terlalu waspada. Namun, jika kamu ingin aku menetralkan racun untukmu, bukankah itu akan merusak rencana yang aku buat? Speechless Moon. Jadi, jika kamu ingin penawarnya, ya kamu harus berjanji satu hal padaku. Silakan, ada apa? Kamu harus berpura-pura bahwa racun bunga cinta berdaun 3 itu bekerja, bahwa kamu berpura-pura jatuh cinta dengan wanita konyol itu, dan meminta wanita konyol itu membantuku menyelidiki pintu masuk lainnya. Tang Zichen berkata, mengapa repot-repot, mengapa mencoba mencari cara untuk masuk ke bawah tanah di mana pedang disembunyikan melalui pintu masuk kamar penjahat tua. Tidak, Tuan Villa tua itu adalah kesempurnaan agung alam persatuan, salah satu dari 30 pembangkit tenaga kesempurnaan agung alam persatuan di dunia ini. Ideku untuk mencapai pintu masuk itu adalah jalan buntu. Tang Zichen berkata, bukankah kamu seorang peracun kelas 15 sekarang? Seorang ahli racun kelas 15 mampu menangani kesempurnaan besar alam persatuan, dan bukankah kamu juga mengatakan bahwa kamu membunuh 5 kesempurnaan besar alam persatuan? Meskipun aku master racun kelas 15, akarku tidak pernah terdengar, dan aku hanya bisa meracuni 2 tingkat pertama dari kesempurnaan besar alam persatuan. Angin petir, aku pasti akan mendapatkan pedang ini, bahkan jika aku memohon kamu, bantu aku.
Tang Zichen bertanya, mengapa saya harus membantu Anda? Karena kamu berhutang cinta padaku, aku pernah melakukan begitu banyak untukmu, tetapi kamu negatif padaku. Sekarang aku ingin kamu membantuku dengan masalah ini, itu seimbang. Tang Zichen membuka mulutnya dan ingin menolak, tetapi ketika dia melihat betapa bersemangatnya mata Mu Qianji, dia sepertinya tidak bisa mengatakannya. Jika Tang Zichen menolak kali ini, maka hubungan Tang Zichen dengan Mu Qianji mungkin akan jatuh ke titik beku. Sulit untuk menyeimbangkan hubungan mereka ke titik di mana mereka bukan musuh atau teman, dan selain itu, Tang Zichen masih membutuhkannya untuk memberikan penawarnya. Oke, aku berjanji akan membantumu. Terima kasih, saya harap Anda menepati janji. Ini adalah penawarnya. Mu Qianji segera memberikan penawarnya kepada Tang Zichen. Tang Zichen mengambil penawarnya dan berkata, apakah kamu tidak takut aku akan kembali pada kata-kataku? Penyesalan. Dalam pikiranku, kamu adalah pria yang baik, dan jika kamu kembali pada kata-katamu, maka anggap aku buta. Hahaha. Tang Zichen mengambil penawarnya, dan tentu saja, Tang Zichen. Menteri kembali normal dalam waktu singkat, dan perasaan menjadi sangat berat sebelumnya terlalu berat untuk ditanggung. Namun, sakit kepala berikutnya harus dihadapi. Tang Zichen berpura-pura diracuni oleh cinta dan jatuh cinta dengan nona kerusakan otak bukanlah lelucon, itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan berpura-pura. Pertama-tama, karena dia berpura-pura jatuh cinta dengan kerusakan otak, Tang Zichen harus menghadapi orang tua kerusakan otak, kakek nenek, dan bahkan tunangan kerusakan otak, yang memiliki terlalu banyak sakit kepala untuk dihadapi. Tang Zichen memikirkannya dengan hati-hati, dia terlalu rugi. Tidak, itu terlalu banyak kerugian bagiku, kamu tidak tahu berapa banyak masalah yang akan aku hadapi jika aku berpura-pura jatuh cinta padanya. Wind Lightning, kamu berjanji padaku, jangan bilang bahwa setelah kamu datang ke dunia ini, kamu berubah dari orang yang baik menjadi seseorang yang tidak menepati janjinya. Mu Qianji, apakah kamu pikir kamu hanya perlu berurusan dengan Speechless Moon saja? Tidak, berpura-pura jatuh cinta dengan Speechless Moon, maka aku harus menghadapi kerabatnya, dan tunangannya, yang pasti akan datang ke pintuku, dan memotong saya. Itu akan terlalu merusak reputasi saya. Aku tidak peduli, kamu sendiri yang menangani masalah ini, jika kamu tidak bisa menangani ini, maka kamu terlalu buruk. Lalu jika setelah masalah selesai, apakah saya keluar dengan tindakan meninggalkan Speechless Moon lagi? Bukankah saya akan dengan polos menyakiti seorang wanita lagi? Dibandingkan dengan apa yang pernah kamu lakukan padaku, itu bukan apa-apa kan? Baiklah, aku tidak repot-repot membicarakannya denganmu. Tang Zichen berbalik untuk pergi. Hei, kamu tidak diizinkan menjadi bajingan, atau aku tidak akan menyelesaikannya denganmu. Tang Zichen melihat kembali ke Mu Qianji, meskipun dia berpakaian seperti seorang wanita, mengungkapkan wajah aslinya, dia masih cantik. Tang Zichen tersenyum dan dengan sengaja berkata, jika saya telah banyak membantu Anda, apakah Anda ingin sedikit tanda? Sikap apa yang kamu inginkan dariku? Bagaimana kalau kamu menikah denganku? Mu Qianji mendengus, ya tapi ada syaratnya. Tang Zichen tertegun, tidak berharap dia mengatakan ya. Kondisi apa? Bunuh semua wanitamu yang tidak berguna itu, maka aku bisa mempertimbangkan untuk menikahimu. Psiko. Tang Zichen mendengus marah. Hahaha. Tang Zichen telah terbang, dan Mu Qianji mengikutinya. Kenapa kamu mengikutiku? Aku tidak ingin tinggal di gua lagi. Mu Qianji mengikuti Tang Zichen. Tang Zichen membiarkannya duduk di belakang Fire Demon Beast. Seperti menunggang kuda di langit, Mu Qianji duduk di depan Tang Zichen. Mu Qianji mengelus bulu Fire Demon Beast dan berkata, singa ini sangat cantik, sempurna sebagai tunggangan, akan sempurna jika aku juga memilikinya. Tang Zichen berkata, dia temanku, bukan tunggangan. Mu Qianji menjentikkan mulutnya. Tang Zichen meletakkan tangannya di pinggang Mu Qianji, tidak tahu mengapa, merasakan detak jantung yang tiba-tiba. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengannya. Mungkinkah hati Tang Zichen telah berubah?
Tang Zichen segera menggelengkan kepalanya. Tidak, bagaimana dia bisa jatuh cinta padanya, jika tidak, bukankah dia akan memukuli wajahnya sendiri di kehidupan sebelumnya. Segera, dia tiba di Wuling Manor gunung tertentu, dan begitu dia mendarat, Tang Zichen segera melompat dari punggung binatang api, tidak ingin terlalu dekat dengan Mu Qianji. Tang Zichen sepertinya takut akan sesuatu. Apakah dia takut dia akan benar-benar mengembangkan perasaan untuk Mu Qianji? Terlalu konyol, bagaimana dia memperlakukan orang di kehidupan sebelumnya. Tang Zichen tidak akan pernah mengalahkan wajahnya sendiri. Namun, Mu Qianji memang sangat cantik. Setidaknya di dunia ini, Tang Zichen belum menemukan wanita yang bisa dibandingkan dengan Mu Qianji. Mu Qianji berkata bahwa wanita-wanita Tang Zichen itu tidak berguna, dan mungkin mereka memang terlalu berjauhan dibandingkan dengan Mu Qianji. Tapi Tang Zichen tidak akan pernah meninggalkan mereka, tidak peduli apakah mereka lemah atau tidak berguna. Tuan, Sangguan Rou adalah orang pertama yang melihat Mu Qianji dan berlari dengan panik. Yang lain, kecuali Long Tianya, telah melihat satu sisi Mu Qianji. Mu Qianji memandang Sangguan Rou dan berkata, sudah lama sekali tidak ada kemajuan sama sekali dalam seni bela diri, jangan panggil aku master. Tuan, saya minta maaf telah mempermalukan Anda, tetapi saya pandai mesmerisme, bukan seni bela diri, kata Sangguan Rou. Sungguh, yang membuatku melihat betapa kuatnya pesonamu. Tang Zichen berkata, Mu Qianji, jangan menggertak orang, tidak semua orang bisa dibandingkan denganmu. Selain itu, kamu memperlakukan Sangguan Rou tanpa ketulusan sama sekali. Teknik memukau yang kamu ajarkan kepada Sangguan Rou sebelumnya, seberapa rendahnya, bahkan aku tidak bisa melihatnya lagi. Juga, Sangguan Rou, kamu tidak perlu memanggil tuannya, dia tidak memperlakukanmu sama sekali. Oh, Sangguan Rou, oh. Mu Qianji bersenandung, Tang Zichen, jangan bilang bahwa kuku Randi kecil ini juga pacarmu sekarang. Tang Zichen mengangguk, ya. Hahaha, hahaha. Mu Qianji tertawa, tidak tahu persis apa yang dia maksud. Tapi Tang Zichen tahu bahwa Mu Qianji seharusnya agak membencinya di dalam. Karena, Mu Qianji merasa bahwa penglihatan Tang Zichen sangat buruk. Saat itu, dia bahkan tidak bisa melihatnya penglihatannya setinggi itu. Tetapi sekarang, di dunia ini, dia telah menemukan begitu banyak wanita yang berkali-kali lebih buruk darinya, dia sebagai pacarnya. Tang Zichen hanya menghela nafas dalam-dalam, tidak peduli apa, Tang Zichen tidak akan meninggalkan Liu Xiangyun, Li Xuaner, Su Meiqian, Sangguan Rou. Tang Zichen secara singkat memperkenalkan beberapa Mu Qianji kepada semua orang, hanya mengatakan bahwa dia pernah menjadi teman, dan sisanya tidak banyak bicara, terutama tentang dunia lain. Tentu saja, Tang Zichen juga memberitahu semua orang tentang janjinya kepada Mu Qianji, terutama pacar Tang Zichen. Li Xuaner, Liu Xiangyun, Sangguan Rou, dan Su Meiqian, mereka berempat tidak mengatakan apa-apa karena, sejak Mu Qianji datang, mereka merasakan krisis, mereka merasa bahwa mereka benar-benar tidak pantas untuk Tang Zichen, mungkin, hanya Mu Qianji yang layak untuknya, dan saudara perempuan Tang Zichen dari dunia lain. Bahkan ide putus dengan Liu Xiangyun dan Li Xuaner muncul di dalam diri mereka. Pada siang hari, seorang pelayan datang. Senior Tang, Nona kami mengundang Anda, dia telah memasak es teh dan ingin mengundang Anda untuk meminumnya. Kata pelayan itu. Mu Qianji pasti mengedipkan mata pada Tang Zichen. Tang Zichen dengan tak berdaya berkata, baiklah, aku akan pergi sebentar lagi. Nona membuatku memastikan untuk pergi bersamamu. Tang Zichen berdiri dan menatap Su Meiqian dan yang lainnya, lalu tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan berjalan pergi. Tang Zichen tiba di tempat di mana Speechless Moon tinggal. Tang Zichen, kamu di sini, aku sudah membuat es teh, ayo minumlah. Kata Moonless. Meskipun Tang Zichen ingin pergi ke dalam, dia harus bertahan meskipun dia berjanji pada Mu Qianji. Bagus, Memehm. Su Chen meminum perbedaannya. Yan Wuyue bertanya, ngomong-ngomong, apakah Anda merasa tidak nyaman di bagian tubuh manapun saat ini? Apakah Anda mengacu pada racun bunga cinta trilobal yang saya dapatkan? Apakah kamu masih menyalahkanku, Don Zichen?
Oh, tidak ada yang aneh tentang itu. Selain itu, kamu sangat cantik. Apa yang aneh dariku? Ah, jadi kamu menerimaku. Baiklah, hentikan omong kosongnya. Ayo gua. Apa? Tubuh bulan tanpa kata bergetar. Gua, bagaimana gua penawar racun? Ah, ini siang hari bolong. Kamu benar-benar berencana untuk pergi bersamaku. Kata bulan tanpa kata dengan tersipu. Tang Zichen memandang Speechless Moon dan mendengus. Meskipun kesannya tentang wanita yang rusak otak ini tidak terlalu baik, dia benar-benar tidak jelek dengan wajah cantik dan sosok langsing, tetapi Tang Zichen telah melihat terlalu banyak wanita cantik. Jika itu orang lain, dia mungkin tidak bisa menahan godaan kecantikan. Kalau begitu, mari kita ke kamar pengantin. Yan Wuyue menundukkan kepalanya dan berkata. Tang Zichen bertanya, apakah Anda pernah memiliki kamar pengantin dengan tuan muda lembah Chang Song Valley itu? Bagaimana bisa, aku bukan orang biasa, meskipun Baikyu Tibet bertunangan denganku tahun lalu, tidak mungkin aku akan melakukan itu dengannya dengan santai. Baikyu Tibet, dia tunanganmu, ya, baiklah, potong omong kosong dan gua. Oh. Tang Zichen memeluk Speechless Moon ke pinggangnya dan pergi ke kamar kerja Speechless Moon. Tang Zichen meletakkan Speechless Moon di tempat tidur, dan Speechless Moon menutup matanya dengan erat. Tang Zichen hanya berpura-pura diracuni oleh cinta untuk membantu Mu Qianyi. Setengah jam kemudian, Mu Qianyi terbangun. Bangun. Ah, apakah kita baru saja mengadakan malam pernikahan? Tang Zichen mengangguk. Speechless menatap dirinya sendiri acak-acakan, tapi tetap saja, Speechless mengerutkan kening, tapi kenapa aku sepertinya tidak ingat apa-apa? Seharusnya terlalu nyaman. Terlalu nyaman. Ya, aku juga terlalu nyaman. Yah, jangan pikirkan itu, kamu milikku sekarang, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Ah, benar-benar, bagus. Tang Zichen, jangan khawatir, kamu hanya perlu menjadi lelakiku yang damai, biarkan aku menyelesaikan yang lainnya, aku akan pergi dan berbicara dengan kakek nenekku. Tang Zichen bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Bagaimana jika kakek nenekmu membunuhku karena marah? Ah, tidak akan, lah. Untuk berjaga-jaga. Aku akan memberitahumu aku yang jatuh cinta padamu dan membiusmu, kamu dipaksa, jangan khawatir, aku akan mengurusnya, tunggu aku akan pergi ke kakek nenekku. Oh, Tang Zichen sedikit khawatir ketika dia melihat ke belakang dari Speechless Moon. Speechless Moon datang ke gunung tetangga dan pergi ke sebuah rumah di puncak gunung. Nenek, aku kehilangan keperawananku, maafkan aku. Yan Wuyue membuka pintu dan berkata. Seorang wanita tua tersenyum, bulan kecil kemarilah. Untuk apa? Aku akan mengambil denyut nadimu, kamu bilang kamu kehilangan keperawananmu, aku hanya akan merasakan denyut nadimu dan aku akan tahu apakah itu benar, dan kamu ingin datang dan menyiksa nenekmu lagi. Bab 920. Aku tidak melemparmu, sentuh saja, aku benar-benar kehilangan keperawananku. Moon yang tidak bisa berkata-kata cukup berpikiran terbuka untuk membiarkan wanita tua itu mengambil denyut nadinya. Wanita tua itu mengambil denyut nadinya dan berkata, baiklah, Xiao Yue, kamu tidak utuh, mengapa kamu datang untuk menipu nenek, apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Besok adalah hari pernikahan saudaramu, tidak bisakah kamu berhenti? Sebentar. Ah, nenek, Anda salah mendiagnosis saya benar-benar kehilangan keperawanan saya, apakah saya baru saja kehilangan keperawanan dan Anda tidak dapat mendiagnosisnya? Xiao Yue, hentikan. Nenek, aku benar-benar kehilangan keperawananku dengan baik. Yah, beritahu nenek bagaimana kamu kehilangan keperawananmu. Itu benar, aku baru saja bercinta dengan seorang pria. Bagaimana kamu bercinta? Ini aku tidak tahu. Bocah bodoh, kamu bahkan tidak tahu itu dan kamu kehilangan keperawananmu. Saya tidak tahu karena saya terlalu nyaman, itu sebabnya saya tidak tahu. Wanita tua itu, dengan marah, menegur, Xiao Yue, kamu bisa mengatakan kata-kata pemalu dan mudah tersinggung bahkan jika kamu terlalu nyaman, itu tidak boleh didengar oleh orang luar. Nenek, apa yang aku katakan itu benar.
Baiklah, hentikan. Jika kamu benar-benar kehilangan keperawanan, apakah kamu masih bisa berjalan seperti biasa sekarang? Kembalilah, nenek sibuk. Ah, aku benar-benar tidak kehilangan keperawananku. Speechless segera kembali ke tempat tinggalnya untuk menemukan Tang Zichen. Tang Zichen, nenekku bilang aku tidak kehilangan keperawananku, kamu berbohong padaku. Bulan yang tidak bisa berkata-kata mengamuk. Tang Zichen memandang bulan tanpa kata dan berkata tanpa kata, sungguh hari yang sangat berharga. Apa katamu? Tidak apa-apa, jika saya mengatakan saya telah kehilangan keperawanan saya maka saya telah kehilangan keperawanan saya. Tidak mungkin, nenekku adalah seorang tabib, dia tidak bisa dibodohi. Tang Zichen tercengang, jika seorang tabib surgawi, dia memang tidak bisa dibodohi. Apakah benar-benar perlu memaksa Tang Zichen untuk melakukannya? Tang Zichen tidak benar-benar bermaksud demikian, jadi dia tidak ingin menyakitinya, tetapi saya tidak berpikir bahwa Tuhan memaksanya. Speechless Moon, apakah kamu benar-benar ingin kehilangan keperawananmu seburuk itu? Ya, aku ingin bersamamu, aku tidak ingin menikahi Bacchus Tibet. Fiuh. Tang Zichen menghela napas dalam-dalam, Mu Qianji benar-benar memberinya masalah. Jika dia benar-benar mengacaukannya, setelah itu Mu Qianji mendapatkan pedang, bukankah terlalu keji baginya untuk meninggalkan Speechless Moon lagi? Tapi jika dia tidak menidurinya, bagaimana dia bisa melanjutkan? Tiba-tiba, Tang Zichen punya ide. Tang Zichen segera menamparkan pantat Speechless Moon. Ah, teriak bulan tanpa kata. Apa yang sedang kamu lakukan? Baiklah, sekarang kamu telah kehilangan keperawananmu. Benar saja, Speechless Moon merasakan darah mengalir keluar di suatu tempat. Apa yang kamu lakukan padaku? Tidak ada, nenekmu bilang kamu tidak kehilangan keperawananmu karena ketika kami baru saja malam pernikahan kami itu tidak cukup teliti tetapi sekarang sangat teliti. Jika kamu pergi ke nenekmu lagi, nenekmu pasti tidak akan mengatakannya, bahwa kamu belum kehilangan keperawananmu. Tang Zichen berkata dalam hati, sungguh dosa, tapi aku melakukannya untuk kebaikannya sendiri, dan aku akan melakukan teknik medis untuk memperbaiki punggungnya dan tetap menjadi gadis bunga kuning yang utuh. Kalau begitu aku akan pergi mencari nenekku lagi, aku akan bertengkar dengan mereka. Tang Zichen sibuk berkata, tunggu, Speechless Moon, jangan terburu-buru. Mengapa? Mari kita bicara dulu. Apa yang ingin kamu bicarakan? Moonless, ceritakan tentang gunung pedang terkenalmu. Zhuang Bar, apa yang bisa dikatakan tentang villa pedang terkenal? Saya mendengar bahwa villa pedang terkenal Anda memiliki pedang yang disebut pedang bulan terkubur. Ya, itu ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Pedang ini adalah pedang jahat terkubur di bawah tanah villa gunung pedang terkenal. Villa gunung pedang terkenal kita harus menjaga pedang ini selama beberapa generasi agar tidak keluar begitu saja, bukan untuk menyakiti dunia. Itu adalah pedang yang sangat jahat yang memiliki racun yang kuat. Tang Zichen berkata dalam hati, villa pedang terkenal benar-benar memiliki pedang seperti itu. Sepertinya Mu Qianji tidak berbohong padaku. Apakah kamu tahu di mana pedang ini dikuburkan? Entahlah, aku belum pernah melihatnya, bahkan kakek dan nenekku, pintu masuknya ada di kamar kakek buyutku sekarang. Kudengar ada pintu masuk lain. Saya tidak tahu apakah memang ada pintu masuk lain, saya harus meminta kakek saya untuk mencari tahu. Villa gunung kami dibangun kembali di masa lalu, jadi sangat mungkin ada pintu masuk lain, hanya saja masalahnya sangat penting, bahwa orang-orang biasa tidak akan mengetahuinya. Paman Zichen, mengapa Anda membicarakan hal ini kepada saya? Ada apa kau memanggilku, Paman Zichen? Paman, apakah aku setua itu? Meskipun kamu terlihat muda, usia kamu sebenarnya, kamu tidak boleh muda. Itu benar untuk memanggilmu paman. Ah, ketika kita menikah, aku memanggil perubahan untuk memanggilmu suami. Baiklah, sesuai keinginanmu. Tang Zichen berkata dalam hati, sangat sulit bagi Mu Qianji untuk mendapatkan pedang ini. Metode yang paling dapat diandalkan saat ini adalah menemukan pintu masuk lain, tetapi di mana pintu masuk lainnya, apakah dapat diandalkan untuk menaruh harapan pada Speechless Moon? Tidak tahu mengapa aku menyetujui sesuatu yang begitu sulit baginya.
Paman Zichen, kalau begitu aku pergi mencari nenekku, aku akan bertengkar dengan mereka. Tang Zichen berkata, tanpa bulan, jika kamu benar-benar ingin bersamaku, mengapa kamu tidak meminta seseorang mengirim surat rahasia ke Long Pine Valley, mengatakan bahwa kamu telah jatuh cinta dengan pria lain, dan kemudian orang-orang Long Pine Valley pasti akan datang untuk menangkap mata-mata itu, dan kemudian, dengan mata kepala sendiri pernikahan itu akan hancur. Tidak ada yang bisa dilakukan kakek nenekmu, jadi kamu pergi ke kakek nenekmu sekarang, dan mereka bisa membunuhku dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, atau paling baik perbaiki apa yang tersisa darimu. Bagus, kalau begitu aku akan meminta seseorang memberitahu Nagatsugu segera, dan kamu harus bekerja sama denganku untuk menangkap pengkhianat itu. Oh, bagus. Tang Zichen mengangguk. Di malam hari, Speechless Moon buru-buru berkata, Paman Zichen, tunanganku telah menerima surat rahasia dan datang untuk menangkap mata-mata, mari bersiap-siap dengan cepat. Sebentar lagi. Cepat, dia akan segera datang. Bagus. Tang Zichen dengan enggan memasuki ruangan, di mana Speechless buru-buru menanggalkan pakaian. Tunggu apa lagi, lepaskan. Aku benar-benar akan membiarkan seseorang menangkapku. Kaulah yang mengajariku metode ini. Oke. Setelah Tang Zichen dan Wordsmith ditinggalkan hanya dengan pakaian yang pas, mereka bersembunyi di balik selimut. Pada saat ini, tidak jauh, sekelompok orang dengan marah bergegas ke sini, dan salah satu dari mereka, seorang pria dengan wajah bengkok, adalah tunangan Speechless Moon, Zhang Baiqiu, serta ayah Zhang Baiqiu, beberapa anak buahnya. Bahwa Zhang Baiqiu berada di puncak akhir alam persatuan, tetapi usianya diperkirakan baru 40 tahun, begitu muda untuk berada di puncak alam persatuan akhir, tidak heran dia menjadi menantu laki-laki dari alam persatuan. Villa pedang terkenal. Bang, pintu di luar ditendang terbuka. Tanpa bicara berteriak dengan sengaja. Tang Zichen dengan tenang duduk dan menatap pria yang dipenuhi amarah di pintu. Di antara sekelompok orang yang berdiri di pintu ada satu yang berada di tingkat kedua kesempurnaan alam persatuan, dan Tang Zichen harus menemukan cara untuk menghadapinya. Bersambung.